Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yoga Inur Rahman, semester 3 dari Prodi Desain Produk. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Produk 1 yang diampu oleh Bapak DS Derajat Wibowo SSN MSN. Limbah kayu merupakan sisa-sisa bagian kayu yang dihasilkan dari pengolahan tertentu yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dalam proses pembuatannya. Pemanfaatan ini bertujuan untuk membuat peluang usaha furnitur dengan memanfaatkan limbah kayu mebel sebagai bahan utama dalam pembuatan produk meja belajar. Furnitur merupakan salah satu perabotan yang digunakan untuk melengkapi ruangan. Furnitur juga mempunyai keterkaitan dengan aktivitas manusia, salah satunya yaitu meja belajar. Dalam konsep perwujudan pembuatan produk meja belajar dengan memanfaatkan limbah ini menggunakan metode desain thinking untuk membantu menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan solusi berbasis kebutuhan. Penggunaan metode ini terdiri dari 5 tahapan. Pertama yaitu ematis, artinya untuk mengetahui kebutuhan dan memahami masalah yang terjadi. Kedua yaitu define, atau mengumpulkan informasi sehingga masalah dapat diselesaikan. Ketiga yaitu ide, yaitu menghasilkan suatu ide. Keempat yaitu prototype, pembuatan produk dengan skala sederhana untuk menyelidiki masalah yang ada. Terakhir yaitu tes atau pengujian produk untuk melihat hasil dan mendapatkan solusi yang terbaik. Saya membuat meja belajar dengan tema ASEAN karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mudah dipindah-pindah, tidak memuat banyak ruangan, multifungsi, dan hampir semua kalangan menggunakannya. Jadi meja belajar adalah solusi baik untuk dijadikan sebagai pemanfaatan dan meminimalisir kayu yang ada. Dan ini adalah video langkah-langkah dalam pembuatan meja belajar. Tahap pertama yaitu membuat sketsa. Setelah sketsa jadi, kemudian membuat gambar kerja dengan menambahkan detail-detail yang ingin dibuat. Setelah gambar kerja jadi, kita lanjut ke proses pembuatan. Pertama, pemotongan limbah kayu dengan sesuai ukuran. Kemudian proses
perataan kayu dengan menggunakan mesin planer. Kemudian sambung kayu menggunakan lem epoksi untuk bagian kaki meja. Dan rekatkan menggunakan tali bekas bandalan motor agar merekat dengan kuat. Kemudian penyatuan laminasi untuk alas meja dengan menggunakan lem putih. Kemudian dirakit menjadi satu agar menjadi papan yang lebar. Setelah penyusunan selesai, kemudian direkatkan menggunakan alat pres agar lem menyatu dengan kuat, dan tunggu hingga kering sempurna. Kemudian potong papan sesuai dengan ukuran. Setelah semua bagian sudah terpotong, kemudian masuk ke tahap perakitan. Semua bagian kaki meja menggunakan skrup dan alat bor.
Setelah semua bagian terpasang dan perakitan selesai, dan ini hasilnya. Kemudian masuk ke tahapan pengamplasan agar permukaan meja halus. Kemudian masuk ke tahapan finishing hingga merata seluruh bagian dan tunggu hingga kering. Setelah kering, kemudian masuk ke proses pengukiran agar permukaan meja terlihat mengkilap dan bagus. Dan ini hasil akhirnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.